Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Murai Batu Ring Anum MBF. Di sini saya akan membagikan tips ya, cara singkat dan cepat memaksimalkan potensi burung sehingga burung Anda itu mampu berkicau dengan keras dan lantang. Tidak hanya di rumah, tetapi juga di arena gantangan ya. Sebenarnya tipsnya itu sangat mudah ya. Tipsnya itu yang penting kita konsisten. Kedua, sabar. Ketiga, yakin dengan pola perawatan yang kita terapkan ya. Sebenarnya burung saya ini semua ini masih muda ya. Anggap saja burung ini belum 1 tahun karena belum mabung kedua ya. Bagi Anda yang memiliki burung pastol ya, pastikan burung Anda itu untuk kesehariannya itu bisa diembun ya, karena diembun itu sangat penting untuk burung muda ya, terutama dalam segi meredam dan memaksimalkan potensi suaranya ya. Embun lanjut jemur itu sangat bagus juga ya, karena jemur pun istilahnya sangat bagus untuk burung muda ketika terkena sinar matahari pagi. Di sini saya akan to the point saja, membagikan tips itu poin per poin supaya Anda itu tidak bingung ya. Kenapa burung murai saya itu selalu saya embun ya? Tidak ada kategori tipe dingin dan tipe panas ya, tidak ada. Burungnya itu pasti saya embun. Karena embun itu di sini fungsinya saya itu pagi hari ya, bukan malam hari. Pagi hari itu sekitar jam 5 lewat ya, atau jam setengah 6 itu termasuknya embun pagi ya. Jadi fungsinya itu untuk mengeluarkan potensi suaranya, memaksimalkan potensi suaranya melalui embun dan hawa dingin serta udara pagi yang sejuk dan segar ya. Jadi supaya burung ini bisa berkicau itu dengan lantang ya, sehingga dia pernapasannya itu sangat bagus. Jadi saya itu perawatan itu untuk pagi hari itu persis seperti di alam ya, semi alam itu saya terapkan. Itu tujuannya supaya burung itu bisa berkicau dengan keras. Kemudian siang hari itu istilahnya biasanya ketika burung ini sudah dijemur ya, batas jemur biasanya saya antara jam 8 sampai jam setengah 9. Itu untuk burung yang standar ya. Tetapi ketika burung itu sulit birahi, maka saya akan lanjut sampai jam setengah 10 atau jam 10. Itu untuk burung yang tipe dingin yang sulit birahi. Kemudian siang hari tetap saya kerodong dan saya masukkan ke dalam rumah. Kemudian saya full master. Sore hari pun nanti sama seperti ini ya. Sore hari pun saya keluarkan sekitar pukul 5.45 atau 5.30 ya. Itu masuk kategori sore ya. Sudah mau memasuki matahari tenggelam. Biasanya masih agak terang ya. Tetapi saya keluarkan itu tidak di bawah seperti ini ya, tapi saya gantung. Biasanya saya keluarkan saya gantung. Karena takutnya ada kucing, tetapi kalau pagi pasti saya tungguin dan saya taruh di bawah. Tujuannya supaya cepat adaptasi dengan lingkungan, karena rumah saya itu cukup mendukung ya, di pinggir jalan seperti ini. Aktivitas pagi itu bisa membuat burung ini lebih tenang. Dan burung ini ketika ingin saya umbar, saya tidak punya umbaran ya, di dalam rumah itu di rumah itu tidak punya umbaran. Jadi saya bawa, saya gendong pakai tas, kemudian saya umbar di rumah teman. Tujuannya apa? Pertama, supaya saya mendapatkan tenaga yang maksimal. Kedua, supaya burung ini terbiasa saya gendong ya.
terbiasa saya bawa-bawa. Jadi burung ini sudah tahu nanti ketika dia ingin dibawa ke lapangan pun dia sudah paham. Dan burung pun biasanya kalau yang rajin di embun itu emosi dan birahinya itu lebih stabil ya. Ketika dia memiliki ancaman seperti itu, dia itu tidak peduli ya. Tuh. Ada ayam pun dia tidak peduli ya. Berarti burung itu tidak memiliki emosi yang berlebihan. Jadi di sini pola perawatan itu sangat penting ya. Itu untuk menunjang performa burung. Dan kemudian di setelan ya. Setelan ini sangat krusial ya. Sangat penting sekali. Kenapa setelan itu sangat penting? Karena bisa memaksimalkan potensi burung ya. Di sini burung ini sebenarnya jika tidak disetel maka burung itu akan rusak ya. Kenapa bisa rusak? Bisa rusak itu karena burung ini birahinya tidak stabil dan emosinya pun tidak stabil. Terus supaya burung ini bisa stabil gimana Om? Nah, supaya burung ini bisa stabil kita itu gunakan pur standar ya. Pur standar di sini bebas ya, pur standar. Tetapi biasanya untuk mencari setelannya itu bermacam-macam ya. Tetapi patokan dasarnya itu adanya di jangkrik, bukan di kroto, bukan di ulat ya. Nomor 2 kroto dan ulat itu jangkrik dulu kita itu harus bikin patokan ya. Supaya burung ini terbiasa mengkonsumsi jangkrik itu dengan porsi yang standar sesuai dengan kebutuhannya. Tidak asal kita setel aja, kasih 3, kasih 4, kasih 5, kasih 10. Tidak seperti itu, tetapi disesuaikan dengan cara burung itu memakan jangkrik ya. Di link saya sudah pernah saya bagikan mencari titik bongkar dan setelan jangkrik itu sudah saya bagikan, tetapi di sini saya ulangi ya. Jadi burung ini harus kita setel itu sesuai dengan kemampuan dia itu memakan jangkrik dalam waktu misalkan 10 menit. Kasih jangkriknya itu dia misalkan 10 atau misalkan dalam 5 menit supaya lebih cepat ya. 5 menit itu cukup lama kayaknya. Kasih 5 menit misalkan 10. Yang dimakan itu berapa dalam jangka waktu yang paling cepatnya? Misalkan yang dimakan itu pertama 4 langsung ditelan. Kemudian 1 dijatuhkan, kemudian dipotong-potong, kemudian dimakan. Itu bahwa burung itu bisa disetel jangkriknya itu 5. Di sini kita bikin patokan jangkriknya 5 ya, dan pur standar. Terapkan itu sampai 1 minggu atau 2 minggu. Tujuannya supaya apa Om? Tujuannya itu supaya burung itu dia itu birahinya tidak ngelunjak ya, tidak over ya. Di sini dia itu akan kekurangan emosi ya, karena kita tidak memain ulat ya. Kroto misalkan kita gunakan setelannya kroto tambahannya, misalkan jangkriknya tadi 5. Kemudian kita tambah kroto. Kroto itu untuk birahi ya. Jadi burung itu gemuk tetapi tidak kita ketahui ya. Loh, bukannya ulat kan bikin gemuk Om. Nah, salah. Ulat itu memang banyak lemaknya, tetapi lebih larinya itu ke suara. Sedangkan kroto itu larinya ke daging dan tulang. Jadi gemuk lemak dengan gemuk daging itu berbeda. Kalau gemuk lemak dia itu akan lebih sering berkicau. Tetapi kalau gemuk daging dia itu akan menjadi semakin malas. Karena burungnya itu pasti akan ngeriwik saja. Tidak bisa memaksimalkan potensi suaranya, itu dia akan kurang. Saya di sini ya, setiap burung saya tidak ada yang menggunakan setelan kroto. Semua saya gunakan setelan jangkrik, pur standar, kemudian ulat. Di sini saya gunakan ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong atau ulat kandang.
Jika ulat Hongkong saya berikan hanya maksimal 5 ekor untuk harian itu. Jika ulat kandang saya berikan hanya sedikit, misalkan dalam 1 sendok itu sendok teh ya, sendok teh kecil itu saya berikan 1 sendok teh. Burung ini semua makan puri ya, tetapi dia bisa maksimal berkicau ya. Ketika burung ini ada ancaman, pasti dia akan berkicau dengan keras, mengusir lawannya. Sebenarnya burung ini tidak saya macam-macam ya. Untuk setelan itu tidak saya macam-macam. Saya hanya berikan jangkrik yang di depan ini ya. Tadinya jangkriknya itu setelannya dia 5. Sekarang karena dia baru selesai mabung, maka saya pangkas menjadi 4 ya. Kenapa? Karena saya prediksi burung ini gemuk, walaupun dia makan puri ya. Karena dia itu gemuk, jadi dia itu masih banyak mengembangkan bulu seperti itu ya. Gemuk, dan yang di belakangnya itu dia itu setelannya 55. Ini satu indukan ya, satu betina ini sama yang di depan sama yang di belakang itu satu indukan betina sama. Ini mirip ibunya, itu mirip ibunya. Dan yang di belakang itu pun sama gemuk ya, tetapi itu memang karakternya dia itu makan jangkriknya itu banyak, tetapi saya pangkas ya jangkriknya itu menjadi 4-5, pagi 4 sore 5. Tetapi di pengembunan itu burung ini diberikan 1 ekor jangkrik semua tanpa saya berikan ulat, karena burung ini sudah dewasa ya, kecuali pastol dan memang dia itu memang harus saya keluarkan suaranya, maka saya tambahkan ulat ya. Untuk pengembunan itu biasanya saya tambahkan ulat. Sebenarnya untuk merawat burung itu sangat mudah ya. Di sini saya memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Pertama, saya tidak memiliki umbaran. Ya, itu poin penting untuk mengisi tenaga ya. Saya itu tidak punya umbaran untuk mengisi tenaga, itu tidak punya. Saya itu tidak punya umbaran. Jadi umbaran itu sangat penting ya. Ketika burung ini pastol, dokor, kalau bisa burung ini sudah mulai diterapkan mandi dan diumbar. Karena apa? Karena tenaganya itu memang harus diisi ya. Dan performanya atau staminanya itu harus ditingkatkan supaya dia itu bisa dan mampu mengimbangi burung-burung yang sudah dewasa ya. Karena pastol ini biasanya emosinya dan birahinya itu sedang tidak stabil, makanya kita itu gunakan pola perawatan semi alam. Nah, semi alamnya tadi seperti tadi, diembun, dijemur, itu sama. Untuk pola perawatan semi alam, diumbar ya, di full master, dimandikan. Istilahnya mandi itu wajib ya. Om, gimana kalau mandinya? Misalkan ya, saya ini ada burung yang mandi tiap hari ya. Yang kerodong hitam ini kemarin dia nggak mau mandi ya, karena cuacanya dingin dan hawanya itu sangat dingin, jadi dia nggak mau mandi. Yang kandang merah mau mandi, yang di belakangnya nggak mau mandi. Jadi burung itu ada yang mampu mendeteksi suhu tubuhnya, ada yang enggak ya. Jadi burung itu tergantung terbiasa ya, kebiasaannya ya. Nah, ini mandi tiap hari semua ya, mandinya itu sore. Yang ini sore, yang itu sore, yang itu sore. Jadi hampir berbarengan. Setelah ini nanti yang ujung sana. Yang setelah yang ujung baru yang agak malam, yang tengah. Kenapa saya agak malam? Karena ini burung muda ya. Jadi emosinya itu masih belum stabil, jadi saya mandikan malam supaya lebih seimbang. Dan burung ini pun belum saya track ya. Belum saya adu ya, karena burung ini memang sangat mudah. Jadi saya tidak ingin merusak mentalnya dulu, saya ingin mematangkan dulu mentalnya, kemudian setelah dia sudah rajin, sudah fasih ya, isiannya di lidah, baru saya track. Karena burung ini masih sangat muda. Ya, demikian pola perawatan yang bisa saya berikan ya, dan pola setelan yang bisa saya berikan. Jika ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan, silahkan Anda inbox di FB saya ya, Anum MBF, insya Allah saya respon. Di sini saya tidak untuk pamer ya,
atau istilahnya menggurui Anda, tetapi di sini saya ingin berbagi ya, bahwa saya itu merawat burung itu seperti ini adanya ya. Setelan harian pun sederhana, hanya menggunakan jangkrik dan ulat, tanpa saya gunakan keroto. Keroto itu hanya ketika mau masuk lomba. Jadi kesananya itu tidak ada yang saya hariannya keroto, itu tidak ada. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, saya itu menggunakan standar saja untuk setelan. Karena saya ingin mengatur birahi dan emosinya itu dia itu seimbang ya. Nah, ketika ada musuh pasti burung ini akan sangat respon ya. Misalkan ada burung-burung yang terbang yang mengganggu, pasti akan diusir. Yang ujung. Ya, demikian pola perawatan yang bisa saya berikan dan pola setelan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.